Lu pikir jodohin tuh kayak GoFood, tinggal pesan terus datang sendiri ke rumah pas lu lagi mager-magernya main game. Bangun anjing, lu kira cewek-cewek di luar sana lagi nyari cowok yang jago rebahan dan nunggu keajaiban. Salah besar tolol. Cewek itu nggak nyari cowok baik doang, mereka nyari laki, pria yang berani gerak, yang berani mimpin, bukan remah-remah rengginang yang nunggu dipungut. Oke, mari kita bedah kebodohan-kebodohan yang bikin lu jadi jombo abadi. Mitos pertama, jodoh itu takdir bang, santai aja, ntar juga datang sendiri ke rumah. Takdir pala lu peyang. Dengar ya, takdir itu ngasih lu pintu, tapi lu yang harus jalan ngebuka pintu itu, bukan nungguin pintunya jalan sendiri nyamperin lu. Tuhan ngasih lu pilihan, mau jadi pemain di lapangan apa jadi penonton goblok di tribun. Jodoh itu bukan hadiah door prize buat para pemalas. Terus mitos kedua, ini favoritnya kaum semoga peka. Cukup jadi cowok baik, ntar cewek juga datang. Halah kontol. Baik doang, tukang parkir juga baik. Tapi apa lu mau jadi tukang parkir di hatinya? Cewek itu tertarik sama kekuatan, sama kepercayaan diri, sama cowok yang punya tujuan hidup jelas. Lu yang nice guy, yang selalu ada, akhirnya cuma jadi tempat sampah curhatannya dia tentang cowok brengsek yang lebih menarik dari lu. Kenapa? Karena lu nggak nunjukin kualitas maskulin, inisiatif dan kepemimpinan. Cewek itu nyari pelindung, bukan keset selamat datang. Nah, biar lu nggak berakhir jadi keset selamat datang, intinya apa bangsat? Intinya cuma satu kata, proaktif. Ini bukan cuma soal ngambil tindakan, tapi soal lu yang nyiptain tindakan itu, bukan nungguin. Inilah esensi dari daya tarik maskulin yang udah hilang dari generasi rebahan, generasi yang bisanya cuma scroll TikTok sambil nunggu keajaiban datang. Cowok yang bikin cewek kelepek-kelepek itu bukan yang paling ganteng atau paling kaya, apalagi yang paling sabar dengerin curhatan receh, tapi yang paling proaktif, yang nggak nunggu disuruh, yang nggak nunggu dijemput, apalagi nunggu dipeluk. Dia yang ngambil kendali hidupnya, dia yang nyiptain realitanya sendiri. Dia yang gak peduli sama omongan orang, yang penting tujuannya jelas. Lu mau jadi pemain catur yang mikir beberapa langkah ke depan, apa mau jadi pion yang cuma digerakin? Lu yang nentuin. Ini bukan cuma soal deketin cewek gogok, ini soal semua aspek hidup lu, dari karir, kesehatan, sampai pertemanan. Lu mau jadi pelatih tim lu sendiri, apa mau jadi cadangan abadi di bangku penonton? Lu mimpin diri lu sendiri dengan disiplin, lu mimpin interaksi sosial dengan berani ngajak ngobrol atau bikin rencana. Lu mimpin ngejar cita-cita lu dengan punya roadmap yang jelas, bukan cuma wishlist di kepala. Cewek itu, dari zaman purba, otaknya udah disetting buat nyari cowok yang bisa mimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu sinyal kekuatan, sinyal keamanan. Lu pikir cewek mau sama cowok yang bingung mau makan apa aja harus nanya ke ibunya dulu? Atau yang gak punya ambisi selain main game seharian? Kalau lu sendiri nggak bisa mimpin hidup lu, nggak bisa bikin keputusan kecil buat diri lu sendiri, gimana mau mimpin hubungan? Gimana mau nunjukin kalau lu bisa jadi jangkar buat dia? Kalau lu sendiri udah oleng dari lahir? Mikir dong. Nah, benar kan? Nggak bisa. Makanya, udah cukup bacotnya soal kenapa. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya biar lu nggak jadi cowok mediocre yang cuma bisa ngarep doang kayak pengemis wifi gratisan. Ini dia strategi dan taktiknya. Dengerin baik-baik, jangan sampai otak lu mampet lagi. Pertama, yang paling fundamental, paling dasar, dan seringkali lu lupain karena sibuk ngejar-ngejar cewek. Bangun nilai diri lu, goblok. Stop dulu tuh fokus nyari validasi dari cewek. Stop jadi simp yang cuma bisa nge-like postingan dia. Fokus dulu benerin diri lu sendiri. Ini bukan cuma soal lu harus ganteng atau kaya raya bangsat. Ini soal lu punya inner game yang kuat, punya purpose yang jelas, dan punya dunia yang seru tanpa harus ada cewek di dalamnya. Lu pikir cewek itu mau sama cowok yang hidupnya kosong melompong, yang hobinya cuma rebahan sambil scroll TikTok? Kagak anjing, mereka mau cowok yang punya ambisi, yang punya passion, yang punya tujuan. Ini namanya jadi high value man. Lu harus jadi hadiahnya, bukan pengemis yang minta-minta perhatian. Gimana caranya bangun nilai diri? Gampang, pergi ke gym bukan cuma buat pamer otot doang, tapi buat disiplin diri, ngerasain progres, dan buktiin ke diri sendiri kalau lu bisa komitmen. Itu mental toughness yang bikin lu seksi. Asah skill baru, entah itu belajar coding, main gitar, masak, atau bahkan belajar bahasa asing. Apapun itu yang bikin lu lebih menarik dan punya value di mata orang, yang bikin lu punya story buat diceritain. Kembangin karir lu, punya goal finansial, jadi cowok yang mandiri secara ekonomi. Jadilah pria yang punya dunia yang seru, yang bikin cewek penasaran pengen jadi bagian dari dunia itu. Contohnya nih, bayangin lu punya temen sebut aja Budi. Dulu dia cupu, kerjaannya cuma ngegame, ngeluh terus. Terus dia diputusin ceweknya. Daripada nangis Bombay, dia malah daftar kursus public speaking, gabung komunitas fotografi yang sering traveling, sama mulai lari maraton. Sekarang, dia punya cerita seru tentang foto-fotonya dari gunung ini. Dia bisa ngomong di depan umum tanpa gemeteran, badannya fit. Cewek-cewek malah yang penasaran pengen tahu dunia Budi. Dia nggak ngejar cewek, tapi cewek yang ngelihat dia punya sesuatu yang bikin dia menarik dan punya value. Dia nggak butuh validasi dari cewek, dia self-sufficient. Kedua,
Setelah lu punya nilai, jangan disimpan kayak harta karun di gua. Keluar dari kandang lu, ambil inisiatif. Berhenti jadi pengecut yang cuma bisa ngecat doang, yang nunggu momen perfect kayak nunggu diskon gede di akhir tahun. Momen perfect itu nggak akan pernah datang tolol. Lu yang harus nyiptain momennya. Lihat cewek menarik di kafe, jangan cuma ngiler sambil pura-pura sibuk sama HP. Apalagi cuma berani moto dia diam-diam buat di stok nanti. Samperin, ajak ngobrol, paling parah ditolak kan? Bagus. Itu latihan, bukan kiamat. Setiap penolakan itu adalah feedback gratis buat lu jadi lebih baik, jadi lebih tebel muka, dan jadi lebih pintar baca situasi. Anggap aja lu lagi leveling up di game kehidupan. Setiap tidak mendekatkan lu pada ya yang tepat. Dan pas ngajak kencan, yang jelas, bajingan, bukan kapan-kapan aja, atau ntar gue kabarin. Itu basi, nggak proaktif, dan nunjukin lu nggak yakin sama diri sendiri. Kasih tawaran yang spesifik, yang jelas, yang nggak bisa disalahpahamin. Misalnya nih, lu lagi di coffee shop, terus lu lihat cewek baca buku yang lu suka. Jangan takut, dekatin. Maaf ganggu, tapi gue lihat lu baca judul buku. Gue suka banget buku itu. Gimana menurut lu sejauh ini? Kalau dia nyambung, obrolan mengalir. Terus jangan cuma basa-basi doang. Ngobrol sama lu asik juga ya. Gue ada rencana mau nyoba kedai kopi baru yang baru buka dekat sini hari Sabtu sore jam 3. Mau ikut? Atau gue lagi cari teman buat nonton film, judul film, besok malam jam 7. Lu minat? Intinya jangan cuma ngomong doang, tapi ajak dia ke action. Kalau dia bilang enggak, ya udah senyum aja. Oke deh, santai, mungkin lain kali. Terus lu jalanin hidup lu. Jangan nyeyel, jangan maksa, apalagi ngambek. Itu baru namanya cowok sampah yang gak bisa nerima penolakan dan gak punya pilihan lain. Ketiga, ini yang bikin lu beda dari cowok-cowok nice guy yang cuma bisa jadi temen curhat. Punya frame yang kuat, artinya lu punya prinsip, punya batasan, punya tujuan hidup yang jelas. Ini adalah internal kompas lu yang nunjukin siapa lu sebenarnya dan apa yang lu perjuangkan. Lu bukan bunglon yang warnanya berubah-ubah ngikutin maunya cewek yang tiba-tiba suka K-pop cuma gara-gara cewek yang lu suka ngefans BTS. Itu namanya nggak punya harga diri, kampret. Tunjukin kalau fondasi hidup lu itu kokoh, nggak gampang goyah. Cewek itu secara insting nyari cowok yang bisa mimpin, yang punya pendirian. Mereka akan ngetes lu, sengaja atau enggak, buat ngeliat seberapa kokoh frame lu. Kalau lu lemah, ya siap-siap aja jadi keset. Contohnya nih, lu udah punya rencana main futsal sama temen-temen lu hari Jumat malam. Terus tiba-tiba cewek yang lu deketin ngajak makan malam di hari yang sama, last minute pula. Cowok dengan frame lemah bakal langsung bilang, oke, gue batalin futsalnya. Cowok dengan frame kuat bakal bilang, wah seru tuh, tapi gue udah ada janji futsal sama temen-temen yang gak bisa gue batalin. Gimana kalau kita makan malamnya hari Sabtu aja? Itu nunjukin lu punya prioritas, lu gak gampang didikte, dan lu menghargai komitmen lu. Lu gak akan buang-buang temen demi cewek yang belum tentu jadi pacar lu. Atau dia tiba-tiba ngeluarin celetukan sarkas tentang hobi lu yang menurut dia aneh. Cowok frame lemah bakal mati-matian ngejelasin atau bahkan minta maaf. Cowok frame kuat, dia cuma senyum tipis, ya itu bagian dari gue. Atau, gak semua orang harus suka hal yang sama kan? Gue sih suka-suka aja. Simple, tapi nunjukin lu gak goyah dan gak peduli sama validasi dia. Lu punya self-respect. Dan yang paling penting buat ngehindarin jurang friendzone yang dalamnya kayak sumur tanpa dasar, berani eskalasi. Udah ngobrol, udah nyambung, udah ketawa-ketawa, terus apalagi goblok? Masa mau jadi teman curhat selamanya? Ya maju tolol. Eskalasi itu mindahin hubungan ke level selanjutnya. Dari sekedar kenalan jadi temen, dari temen jadi gebetan, dari gebetan jadi pacar. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga emosional dan logistik. Lu harus berani mengambil resiko untuk maju, karena kalau enggak, dia bakal nganggep lu cuma teman baiknya. Gimana cara eskalasi? Mulai dari hal kecil, sentuhan laikan saat ngobrol, tangan lu nyentuh lengannya sebentar pas dia ketawa lepas, atau lu pegang punggungnya sebentar pas lagi jalan, seolah-olah mengarahkan dia. Baca responsnya, kalau dia nggak narik diri, itu sinyal positif. Pas lagi jalan, gandeng tangannya aja, jangan takut. Kalau dia nolak, ya udah, lepasin aja. Jangan dipaksa bego, itu namanya pelecehan. Kasih pujian romantis yang spesifik, bukan cuma lu cantik. Contohnya, gue suka banget cara lu mikir, bikin gue ngerasa lebih pinter kalau ngobrol sama lu. Atau, mata lu punya cerita ya, gue penasaran banget sama ceritanya. Dan yang paling penting, nyatakan niat lu. Ini yang sering dilupain sama cowok-cowok pengecut. Jangan cuma ngajak jalan, ajak kencan. Bedanya tipis, tapi maknanya gede banget. Misalnya, kalian udah sering ketemu, udah akrab, kalian bisa bilang sambil natap matanya serius, gua ngerasa ada chemistry yang kuat sama lu. Gue pengen banget ngajak lu kencan serius, bukan cuma sekedar nongkrong. Gue pengen kenal lu lebih dalam konteks romantis. Gimana menurut lu? Kalau dia bilang iya, lu menang. Kalau dia bilang enggak, setidaknya lu udah tahu posisi lu dan lu bisa move on tanpa jadi babu friendzone yang cuma bisa ngarep doang. Cewek itu, mau seindependen apapun dia ngomongnya, tetap aja nunggu lu yang mimpin, nunggu yang berani ngambil langkah. Jangan jadi pengecut bangsat.
Jadi dengerin baik-baik para pejuang rebahan, jodoh lu itu nggak akan datang ngetok pintu rumah lu pas lu lagi sibuk naikin rank, lu bukan lagi korban takdir yang pasrah. Lu itu arsitek dari takdir lu sendiri. Kesempatan buat ketemu cewek berkualitas itu ada di mana-mana, tapi cuma keberanian lu buat bertindak yang bisa ngerubah kesempatan itu jadi kenyataan. Berhenti jadi penunggu, mulai jadi pemburu. Jadilah pria yang dicari karena nilai dan inisiatifnya, bukan pria ampas yang cuma nunggu buat ditemukan. Sekarang, matiin videonya dan pergi keluar, lakuin sesuatu. Jika lu mau tampan-tampan, subscribe channel ini biar lu jadi tampan yang sesungguhnya.